Ada 4 penyesalan si mayit setelah berada di alam kubur. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tapi mati dengan cara apa tergantung kebiasaan yang dilakukan sebagai makhluk hidup di dunia. Manusia suatu hari akan mati. Dunia fana, hanya persinggahan menuju sesuatu yang kekal bernama akhirat. Manusia akhir zaman dikatakan cinta dunia dan takut mati. Banyak yang belum menyadari dan melakukan persiapan sebelum mati. Salah satu faktornya adalah kehidupan dunia yang melenakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Quran Surah Al-Munafikun, 10. Setelah seseorang mati, maka hanya ada 3 yang menemaninya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Selain itu, manusia akan dipenuhi berbagai penyesalan. Setidaknya ada 4 hal yang disesalkan oleh mayit setelah berada di alam kubur, yaitu 1. Karena tidak bersedekah. Orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Tak ada gunanya harta yang banyak, semua akan tinggal. Kalau ajal sudah sampai, tak dapat dimaju dan dimundurkan meski hanya sesaat. Memuliakan tamu termasuk sedekah. Siapa yang beriman kepada Allah, muliakanlah tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. 2. Tidak mau mendengar kebaikan. Andai kami mau mendengar, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka Sainsinyur. Ada satu khusus neraka namanya neraka Sainsinyur, itu ditempati hanya orang-orang khusus yang tidak mau mendengar pengajian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 6-11, ketika manusia dilempar ke dalam neraka sebab memperoleh azab jahanam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Setiap orang kafir dilemparkan, penjaga neraka bertanya apakah mereka tidak diberi peringatan saat di dunia. Penghuni neraka menjawab, sesungguhnya telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan namun mereka mendustakannya. Mereka pun menyesal dan mengakui dosa-dosa mereka. 3. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Di Mesir di tepian masjid disediakan kursi-kursi. Anak 2 membawa orang tua dan mendudukannya di masjid, agar orang-orang tua saling bercengkrama. Kini saat akhir pekan, orang sudah jarang bersilaturahim karena sibuk dengan gadget terutama saat hari libur. Menyesal jika tidak maaf di dunia. Akan menyesal orang yang tidak minta maaf karena bersalah. Akan banyak orang yang berkumpul di padang mahsyar, sulit kita mencari orang yang kita zalimi untuk meminta maaf. 4. Tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, berkuasa pernah, tapi tak pernah menolong agama Allah, akan menyesal saat menjelang kematian. Tak perlu ceramah, cukup ke masjid dengan pakaian dinas, orang akan termotivasi. Dakwah adalah ajakan atau seruan kebaikan kepada manusia yang lain. Dakwah tidak selalu harus berdiri di podium, dilihat oleh jutaan umat manusia, atau ceramah di masjid-masjid. Semoga kita semua sebelum menjadi mayit kita sudah meninggalkan 4 amalan tadi. Sehingga dimudahkan dapat berkumpul bersama di jannah. Amin.